Sejumlah pemain diaspora yang dulunya jadi tumpuan kini mulai kehilangan tempat di skuad utama. Dari Shane Patinama hingga Mads Hilger, performa dan jam terbang mereka terus menurun tajam baik di klub maupun tim nasional. Laurin Ulrich, Reno Munz, dan Ethan Kohler dalam radar PSSI untuk memperkuat timnas lewat jalur naturalisasi. Usia muda, pengalaman Eropa, dan kesiapan bergabung membuat mereka layak jadi investasi jangka panjang Garuda. Di babak keempat kualifikasi Piala Dunia, timnas harus punya nyali dan sikap seperti Jose Mourinho dalam menghadapi potensi ketidakadilan dari wasit dan tuan rumah. Karakter keras, vokal, dan tidak tunduk harus jadi filosofi baru di bawah Patrick Kluivert. Vietnam resmi melonggarkan aturan naturalisasi yang memungkinkan diaspora langsung membela tim nasional tanpa proses rumit. Jika tidak diantisipasi, Indonesia bisa tertinggal dalam perburuan talenta global Asia Tenggara. Timnas U17 menggelar pemusatan latihan di Bali dengan 34 pemain untuk persiapan Piala Dunia U17. Nova Arianto menargetkan pembentukan skuad solid dengan evaluasi ketat dan agenda uji coba internasional. Pelatih Satoru Mochizuki menyisir habis semua calon lawan timnas putri di grup D demi satu tujuan, juara grup dan lolos ke Piala Asia 2026. Analisis taktik, disiplin Jepang, dan rotasi jadi senjata utama di kualifikasi mendatang. Beberapa pemain diaspora yang dulunya jadi harapan timnas Indonesia kini mengalami penurunan performa. Salah satu nama yang mencolok adalah Shane Patinama, bek kiri yang sebelumnya tampil menjanjikan. Karir klubnya stagnan setelah dilepas oleh Kasyupen meski kontraknya masih berlaku hingga 2026. Bersama timnas, Shane hanya tampil 11 kali dan baru menyumbang 1 gol. Ia juga hanya bermain 1 menit saat melawan Arab Saudi dalam laga penting bulan lalu. Kepercayaan pelatih terhadap Shane mulai menurun secara signifikan. Rafael Struijk, striker muda berusia 22 tahun, juga mulai kesulitan mempertahankan tempatnya. Ia sempat jadi andalan Sintayong, terutama di Piala Asia U23. Namun sejak kekalahan 1-5 dari Australia, ia belum lagi diturunkan di laga-laga besar. Dalam 3 pertandingan terakhir, Struijk hanya duduk di bangku cadangan. Di sisi lain, ia kini tidak memiliki klub setelah didepak Brisbane Roar. Padahal, ia sempat meninggalkan ADO Den Haag demi mengembangkan karir di luar negeri. Bek senior Jordi Amat yang dulunya jadi pemimpin lini pertahanan kini semakin jarang dimainkan. Ia kalah bersaing dengan trio bek muda Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Dalam laga terakhir melawan Jepang, Jordi hanya bermain selama 14 menit. Setelah kontraknya tak diperpanjang Johor Darul Takzim, Jordi kini belum memiliki klub baru. Usianya yang sudah 33 tahun juga memengaruhi daya saingnya di level internasional. Mads Hilger, pemain belakang berdarah Belanda, juga belum mampu menjawab ekspektasi. Ia sudah 4 kali memperkuat timnas, namun penampilannya belum stabil. Ketika Indonesia kalah dari Australia, Hilger dinilai kurang sigap menjaga pertahanan. Ia juga beberapa kali terlambat dalam menutup ruang lawan. Kontraknya bersama FC Twente akan habis akhir musim depan dan kini ia masuk daftar jual. Posisinya di timnas semakin terancam jika tak segera bangkit. PSSI kembali membidik 3 pemain keturunan untuk bergabung dengan timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Mereka adalah Laurin Ulrich, Reno Munz, dan Ethan Kohler, 3 talenta muda yang saat ini sedang berkarir di Eropa. Laurin Ulrich adalah gelandang muda milik Stuttgart, klub yang dikenal mempromosikan pemain akademinya ke Bundesliga. Ia memiliki darah Indonesia dari keluarga dan sudah mencicipi menit bermain di tim utama Stuttgart. Dengan usia baru 20 tahun, Laurin dinilai punya teknik, visi, dan fondasi taktik yang matang. Ia disebut sebagai kandidat potensial untuk mengisi lini tengah timnas Indonesia di masa depan. Meski belum menyatakan secara terbuka keinginannya bermain untuk Indonesia, namanya sudah ramai dibicarakan di media nasional. Sementara itu, Reno Munz menjadi nama yang mencuat sejak akhir 2024. Ia lahir di Jakarta dan kini memperkuat Greuther Fürth II di Jerman. Dengan tinggi 1,88 meter dan posisi sebagai bek tengah, Reno menawarkan kekuatan fisik dan kemampuan duel udara yang solid. Ia bahkan pernah membela timnas Jerman U19 sebanyak 7 kali. Status lahir di Indonesia membuat proses naturalisasinya diprediksi berjalan lebih cepat. Reno masih berusia 20 tahun dan tampil 23 kali musim lalu, menunjukkan konsistensi yang dibutuhkan timnas. Pemain terakhir adalah Ethan Kohler, bek berdarah Bali yang saat ini membela Werder Bremen II. Ia lahir di Amerika Serikat, tapi memilih melanjutkan karir sepak bolanya di Jerman.
Eden bermain 23 kali di Bundesliga Regionalliga musim lalu dan mencetak 2 gol serta 1 assist. Ia juga pernah membela timnas AS U19 dan U20. Dengan tinggi 1,83 meter dan gaya bermain disiplin, ia dinilai cocok untuk mengisi pos bek tengah timnas Indonesia. Eden disebut sangat terbuka untuk dinaturalisasi dan ingin memperkuat Garuda dalam waktu dekat. Timnas Indonesia harus membawa semangat dan pola pikir Jose Mourinho saat berlaga di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Grup berat sudah menanti, dan kini dua tuan rumah akan menggelar laga kandang dengan segala keunggulan non-teknis yang mereka miliki. Fans Indonesia tentu belum lupa soal kontroversi gol hantu saat menghadapi Bahrain di babak sebelumnya. Keputusan-keputusan wasit yang dinilai berat sebelah masih menjadi sorotan tajam. Dugaan adanya pengaruh besar dari negara-negara Sultan Timur Tengah terhadap AFC bukan hal baru. Isu kecurangan, keberpihakan wasit, hingga pengaturan venue yang menguntungkan tuan rumah, sudah menjadi keresahan banyak pengamat sepak bola tanah air. Dalam situasi seperti ini, timnas Indonesia membutuhkan sosok pelatih yang tak hanya cerdas taktik, tetapi juga bermental baja. Gaya Mourinho yang berani bicara dan melawan sistem yang dianggap tidak adil bisa menjadi inspirasi besar bagi Patrick Kluivert. Jose Mourinho bukan hanya pelatih pemenang trofi, tapi juga simbol perlawanan terhadap ketidakadilan di lapangan. Ia pernah dengan lantang menantang sistem yang dianggap memihak, bahkan membuat para petinggi Federasi Sepak Bola Turki mengundurkan diri. Keberaniannya mempertahankan harga diri timnya menjadi kekuatan utama. Indonesia, yang kini diperkuat banyak pemain diaspora dan pelatih berpengalaman, harus menampilkan karakter yang sama tegas dan berani. Patrick Kluivert, sebagai legenda Belanda dan ex-pemain Barcelona serta AC Milan, harus membawa kehormatan bangsa di atas lapangan hijau. Tidak cukup hanya dengan strategi dan pemain bagus, tapi juga harus mampu berdiri tegak menghadapi tekanan dari luar lapangan. AFC dan negara tuan rumah seperti Qatar dan Arab Saudi harus dibuat angkat topi jika Indonesia mampu bermain militan. Mulai 1 Juli 2025 Vietnam resmi mengubah aturan naturalisasi demi memperkuat tim nasionalnya. Majelis Nasional Vietnam menyetujui pembaruan hukum kewarganegaraan yang memungkinkan proses naturalisasi lebih cepat dan mudah. Salah satu poin paling penting adalah penghapusan syarat wajib tinggal di Vietnam bagi calon warga negara baru. Ini sangat menguntungkan bagi para pemain diaspora Vietnam yang selama ini terhambat prosedur yang ketat. Para Viet Kieu yang memiliki hubungan darah langsung seperti orang tua, pasangan, atau kakek nenek asal Vietnam kini bisa langsung mengajukan kewarganegaraan. Bahkan, bagi yang dianggap berjasa atau berkontribusi bagi negara, persyaratan seperti tes bahasa, durasi tinggal, dan izin kerja bisa dilewati. Ini menciptakan peluang besar untuk menggait pemain muda diaspora dari Eropa dan Amerika. Vietnam kini tak perlu menunggu pemain bermain di liga lokal terlebih dahulu. Langkah ini meniru pendekatan modern yang sebelumnya sukses diterapkan oleh negara seperti Indonesia. Bedanya, Vietnam kini membuat proses lebih cepat dan efisien secara hukum. Contoh kasus seperti Philip Nguyen dan Jason Pendant yang dulu harus tinggal di Vietnam kini tidak lagi terjadi. Pintu selebar-lebarnya dibuka bagi talenta diaspora tanpa proses rumit. Hal ini jelas menandai babak baru dalam kebijakan sepak bola nasional mereka. Vietnam bisa segera memperkuat skuadnya dengan pemain diaspora berkelas tanpa hambatan administrasi. Jumlah pemain keturunan mereka di luar negeri cukup besar dan berkualitas tinggi. Dalam waktu dekat, timnas Vietnam bisa berubah menjadi kekuatan baru dengan kombinasi lokal dan diaspora. Dengan basis hukum yang lebih longgar, perekrutan pemain akan jauh lebih agresif. Jika tidak diantisipasi, negara-negara tetangga termasuk Indonesia bisa tertinggal dalam perburuan talenta diaspora. Timnas Indonesia U17 akan memulai persiapan menuju Piala Dunia U17 dengan menggelar pemusatan latihan di Bali pada awal Juli. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh pelatih kepala Nova Arianto. Pemusatan latihan ini menjadi langkah awal untuk membentuk skuad tangguh yang siap bersaing di level dunia. Sebanyak 34 pemain akan dipanggil dalam program latihan ini. Dari 34 nama yang akan hadir, 23 diantaranya adalah pemain lama yang sebelumnya tampil di Piala Asia U17. Sisanya, 11 pemain merupakan wajah baru yang dipantau oleh tim pelatih dari berbagai kompetisi. Nova belum membeberkan nama-nama baru tersebut, namun menyebut mereka memiliki potensi besar. Pemilihan pemain ini dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan tim dan hasil pengamatan langsung. TC di Bali ini juga menjadi ajang evaluasi performa sebelum memasuki tahap lanjutan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa persiapan timnas U17 akan berjalan intensif hingga Piala Dunia digelar.
Garuda Muda direncanakan mengikuti serangkaian pemusatan latihan di dalam dan luar negeri. Selain itu, agenda uji coba internasional juga sudah disusun untuk menghadapi tim-tim kuat peserta Piala Dunia U17. Program ini dirancang agar pemain terbiasa menghadapi tekanan dan kualitas lawan dari luar negeri. Pemusatan latihan ini sekaligus jadi bagian dari proses pematangan taktik, fisik, dan mental pemain. Nova Arianto memiliki waktu sekitar 5 bulan untuk membentuk tim ideal. Selama TC, tim pelatih akan fokus mengasah chemistry dan memperbaiki kelemahan teknis. Laga uji coba akan dimanfaatkan untuk mengukur sejauh mana kesiapan skuad Garuda Muda. PSSI ingin memastikan bahwa timnas U17 tampil maksimal di turnamen dunia yang akan datang. Pelatih timnas putri Indonesia Satoru Mochizuki tengah fokus penuh membedah kekuatan lawan di grup D kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Ia menargetkan timnya lolos ke putaran final di Australia Maret tahun depan. Timnas putri akan menghadapi 3 lawan yang belum pernah mereka temui sebelumnya, Kirgistan, Pakistan, dan Taiwan. Karena itu, Mochizuki menekankan pentingnya analisis mendalam terhadap permainan lawan. Menurut Mochizuki, memahami skema permainan setiap tim adalah kunci. Ia bersama tim pelatih akan menganalisis seluruh lawan melalui video pertandingan. Tujuannya adalah menemukan celah dan kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh timnas putri. Target utamanya adalah juara grup, karena hanya pemuncak klasemen yang lolos otomatis ke Piala Asia. Semua data dan hasil analisa akan dijadikan dasar dalam menyusun strategi permainan. Mochizuki menegaskan bahwa timnas putri tidak akan membeda-bedakan lawan. Setiap pertandingan dianggap sama penting dan harus dimenangkan. Ia ingin membangun tim yang siap menghadapi siapapun, tanpa memandang nama besar lawan. Pelatih asal Jepang itu juga sadar akan tantangan fisik yang akan dihadapi. Jadwal yang padat membuat rotasi pemain menjadi salah satu kunci penting. Dengan pengalamannya sebagai mantan pelatih timnas putri Jepang, Mochizuki membawa pendekatan disiplin dan detil dalam setiap persiapan. Ia tak ingin ada celah dalam timnya, baik dari segi taktik maupun fisik. Fokus utama sekarang adalah menjaga konsistensi performa dalam 3 laga penting tersebut. Mochizuki percaya, dengan persiapan matang dan analisa tajam, peluang Indonesia lolos sangat terbuka.